Trik menyelesaikan bagian keempat soal-soal TIU seleksi CPNS 2021 materi Soviet Space Velocity and Time oleh Prima 2R Quadrat. Halo Prisma, para pejuang PNS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Prima 2R Quadrat. Semoga setelah melihat channel ini para pejuang PNS diberi kelulusan di tahun 2021. Amin ya rabbal alamin. Materi Soviet yang akan kita bahas kali ini adalah merupakan kepanjangan dari Space Velocity and Time, atau sebenarnya adalah materi jarak, kecepatan, dan waktu. Sebelum kita membahas materi ini, silahkan subscribe dulu bagi yang belum, karena subscribe adalah kecepatan yang mampu mendekatkan jarak dan waktu. Oke, sebelum kita membahas soal, baiknya kita melihat hal-hal penting tentang materi Soviet ya. Jadi untuk mengingatkan rumus Soviet, kita buat segitiga bantu. Kita tulis S di sini V, dan sini T. Di mana S itu adalah jarak yang satuannya meter atau kilometer, V itu kecepatan, kilometer per jam atau kilometer per detik atau meter per detik, dan T itu adalah waktu, bisa jam, bisa detik. Jadi untuk mencari S, maka adalah V dikali T, jadi kecepatan dikali T. Sedangkan untuk mencari V, itu adalah S per T, jadi ditutup saja. Sedangkan untuk mencari T adalah S per F. Ya, ini adalah rumus sejak SMP kita sudah kenal. Saya kira mudah untuk mengingatnya kembali. Yang kedua, jika ada soal cerita, maka umumnya ada dua model. Jadi, untuk materi soal cerita kecepatan, modelnya ada dua. Yang pertama itu mencari waktu atau tempat kedua kendaraan saling menyusul. Dan yang kedua, mencari waktu atau tempat kedua kendaraan berpapasan atau bertemu. Jadi, itu saja dua model yang selalu ditanyakan dalam setiap soal cerita tentang kecepatan dan waktu. Oke, kita lihat bentuk soalnya. Oke, kita lihat soal pertama tentang materi jarak, kecepatan, waktu dengan model menyusul ya. Oke, soalnya begini. Jarak kota Makassar ke Palopo itu adalah 370 km. Messi berangkat dari Makassar ke Palopo pada pukul 7 dengan menggunakan mobil dengan kecepatannya 50 km per jam. Bex menyusul Messi pada pukul 9 menggunakan mobil yang kecepatannya 75 km per jam. Pada pukul berapa Beckham akan menyusul Messi? Sekarang kita sketsa begini ya. Misalnya ini Makassar. Ini akan ke Palopo ya. Ini jaraknya adalah 370 km. Oke. Berarti jika Messi sudah menempuh di sini, misalkan ini Messi, maka begitu pula yang ditempuh oleh Bex. Jadi kesimpulannya, jarak yang ditempuh oleh Messi harus sama dengan jarak yang ditempuh oleh Bex. Nah sekarang, jarak yang ditempuh oleh Messi adalah kecepatan Messi dikali dengan waktu Messi. Itu harus sama dengan kecepatan Bex itu dikali dengan waktu Bex dikurang 2 jam. Kenapa dikurang 2 jam? Karena dia berangkat pukul 9. Sedangkan ini pukul 7. Berarti lebih banyak waktu yang digunakan oleh Messi daripada Bex. Gitu ya? Sekarang kecepatan Messi itu adalah 50. Berarti 50T itu sama dengan kecepatan Bex 75 dikali T dikurang 2. Oke, ya. Sekarang kita kali. 50T sama dengan 75T kurang 75 kali min 2, 150 ya. Oke. Kita pindahkan ini 50T, ini 150, sini 150 jadi plus ya. Sama dengan 75T dikurang 50T. Oke, 75 kurang 50 jadi 25T sama dengan 150. Nah, berarti T-nya adalah 6 jam ya. 150 bagi 25.
Berarti setelah 6 jam ini akan ketemu di sini. Nah, itu ya. Berarti jawabannya adalah 7 jam 7.00 ditambah 6 jam. Nah, itu adalah pukul 13.00. Berarti mereka akan bertemu pada pukul 13.00. Oke. Kalau yang ditanyanya adalah tempat atau jarak yang ditempuh, nah, tinggal kali saja ya. Tinggal kali berapa jaraknya ini. Jadi S Messi adalah 50 dikali T 6. Berarti pada jaraknya 300 km dari arah Makassar. Jadi dari sini ke sini itu adalah 300 km. Oke, saya kira mudah ya. Oke, berikutnya soal yang untuk berpapasan atau bertemu ya. Jarak kota Makassar ke Palopo adalah 370 km. Acok berangkat dari Makassar ke Palopo pukul 7 dengan menggunakan mobil yang kecepatannya 68. Mesek dari Palopo ke Makassar berangkat pada waktu yang sama menggunakan mobil yang kecepatannya 80. Jika melalui jalan yang sama dan semua lancar, pada pukul berapakah mereka akan berpapasan? Oke, kita sketsa ya. Makassar, sini Palopo ya. 370 km. Oke. Jadi nanti mereka akan ketemu misalnya di sini ya. Iya, ketemu di sini di rumah makan apalah gitu ya. Maka di sini adalah jarak yang ditempuh Acok, jarak yang ditempuh Besek. Berarti kalau ini dijumlah itu harus sama dengan 370 km. Nah, gitu ya. SA itu adalah kecepatan Acok dikali T ditambah SB itu adalah kecepatan Besek dikali T ya. Sama dengan 370. Oke, FA-nya 68 ya. 68T ditambah 80T sama dengan 370. Oke, 68 tambah 80 ya. 148T sama dengan 370. Oke, T-nya adalah 370 per 148. Oke. Ini jawabannya lihat ini 9 berarti 2 jam, ini 9.30 berarti 2,5 jam, ini 3 jam. Berarti nanti jawabannya bulat-bulat ya. Berarti ini kalau kita sederhanakan 370 itu bisa saya ubah menjadi 296 ya. Kenapa 296? Karena 148 kali 2 ya. Ditambah dengan 74. Oke, ini saya bagi 148 ya kan. Ini 148. Bisa gitu ya? Nah, berarti ini bagi ini kan 2. Ini bagi ini kan setengah ya. Seperdua ya. 74 ini bagi 4, 74 1 ini bagi 74 2 seperdua. Jadi 2,5 jam dia. 2,5 jam. Oke, atau 2 jam 30 menit. Berarti waktu pada pukul berapa mereka berpapasan ya tinggal ditambah saja ini 2 jam 30. Oke. Berarti pukul 9.30 mereka ketemu. Ya, inilah jawabannya. Sekarang kalau pertanyaannya pada jarak berapa kilometer mereka bertemu dari arah Makassar, berarti ini yang ditanya ya. Nah, berarti kita pakai yang SA. Kita cari SA. SA itu adalah VA dikali T. Nah, sekarang VA-nya 68. Dikali 2,5. 2,5. Nah, ini berapa ini ya? 68 dikali 2 tambah setengah gitu ya. 68 kali 2 136. Ditambah setengah kali 68 itu adalah 34. Oh, berarti 170 km. Nah, berarti di sini jaraknya 170 km. Kalau yang ditanya berapa jaraknya dari arah Palopo, ya berarti kurang saja 200 km. Oke, gitu ya. Jadi kalau ditanya jaraknya, nah, tidak mungkin ditanya di mana mereka ketemu ya. Oke, saya kira mudah ya.
Oke, sekali lagi coba kita kerja untuk model yang berpapasan ya. Jarak kota Makassar dan Pinrang 180 km. Mobil Bedu bergerak dari Makassar ke Pinrang dengan kecepatan 40. Sedangkan mobil Narji bergerak dari Pinrang ke Makassar dengan kecepatan 50. Setelah berapa kilometerkah dari kota Makassar keduanya bertemu? Nah, ya, kita sketsa ini. Sini Makassar, sini Pinrang ya. Ini jaraknya 180 km. Oke. Di sini adalah S dari Bedu ya. Di sini adalah S dari Nanti. Oke, jadi nanti ketemuannya di sini. Misalnya gitu ya. Jadi jarak yang ditempuh Bedu ditambah jarak yang ditempuh Narji adalah 180 km. Oke, SB itu adalah FB dikali T ditambah F Narji dikali T sama dengan 180. Oke, FB-nya kecepatan Bedunya 40 ya. 40 T ditambah Narjinya 50 T sama dengan 180. Oke, 40 tambah 50 90 T sama dengan 180. Berarti T-nya adalah 2 jam. Ya, berarti mereka ketemu setelah perjalanan ditempuh selama 2 jam. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah jarak yang ini ya, dari Makassar. Berarti kita pakai SB ya. Jadi SB itu adalah kecepatan Bedu dikali waktu Bedu. Kecepatan Bedu adalah 40 ya, dikali 2, berarti sini 80 km. Nah, berarti jaraknya Makassar ke tempat pertemuan itu adalah 80 km. Oke, berarti E. Kalau yang ditanya jarak berapa kilometer ketemunya dari kota Pinrang, ya ini berarti 100 ya. 80 tambah 100. Oke, saya kira mudah ya. Oke, soal berikutnya masih menyusul ya. Jarak kota Makassar ke Palopo 370. Wendy berangkat dari Makassar ke Palopo pukul 7 dengan menggunakan mobil yang kecepatan 50. Ayu menyusul Wendy dan berangkat pada pukul 9. Sekarang berapakah kecepatan mobil Ayu jika dia harus bertemu Wendy pada pukul 13.00? Oke. Berarti kalau kita sketsa gini ya, Makassar, sini Palopo, misalkan ini jarak yang ditempuh Wendy, nah ini juga yang harus ditempuh Ayu ya, harus sama ya. Sekarang di sini pukul 7, di sini pukul 13, berarti selama 6 jam ya. Selama 6 jam Wendy menempuh jarak berapa ya? Kali 6 ya. Jadi kecepatannya 50 dikali 6. Berarti jarak yang ditempuh Wendy sudah 300 km. Nah, sekarang Ayu berangkat jam 9. Harus ketemu jam 13. Berarti T-nya Ayu adalah 4 ya. TA-nya Ayu 4. Nah, berarti kalau begitu S Ayu sama dengan F Ayu dikali T Ayu ya. SA harus sama dengan SW ya. Berarti 300 itu adalah kecepatan Ayu dikali 4. Oke, kecepatan Ayunya adalah 300 dibagi 4. Oke, berarti kecepatan Ayu adalah 75 km per jam. Iya. Mudah ya. Iya, yang penting konsepnya tahu, biar dibolak-balik bagaimana pasti bisa ya. Oke, soal berikutnya ya. Ini materi yang agak berbeda. Sule menuju ke Makassar dari Parepare dengan mengendarai sebuah mobil. Biasanya dari Parepare ke Makassar ditempuh dalam waktu 3 jam dengan kecepatan 40 km per jam. Jika Sule ingin tiba di Parepare lebih cepat 1 jam, berapakah kecepatan mobil yang harus dikendarai Sule? Oke,
Berarti kita harus cari dulu jarak Makassar ke Parepare ya. Jadi dari Makassar ke Parepare itu berapa? Berapa jaraknya? Jadi S Sule, kecepatan Sule dikali waktu. Nah, kecepatan Sule 40, waktunya 3, berarti jaraknya 120 km. Nah, sekarang Sule ingin kecepatannya lebih cepat 1 jam, berarti jadi 2 ya. Berarti kalau begitu kecepatan Sule yang baru itu adalah jarak dibagi T. Oke, jaraknya tadi 120 km. Dia ingin lebih cepat 1 jam, berarti sini bagi 2. Berarti dia harus memacu kendaraannya dengan kecepatan 60 km per jam. Iya, ingin 1 jam lebih cepat ya. Oke, saya kira mudah ya. Oke, soal berikutnya ya. Soal ini harus hati-hati karena banyak yang sudah tertipu ya. Oke, kita baca ya. Bedu melakukan perjalanan pergi pulang. Nah, pergi pulang, go back. Nah, oke, go back ya. Dari Makassar ke Pinrang. Mobil Bedu dari Makassar ke Pinrang dengan kecepatan 40. Jadi kecepatan go itu 40. Sedangkan dari Pinrang ke Makassar kecepatannya 60. Oke, kecepatan back itu 60. Berapakah kecepatan rata-rata mobil Bedu? Oke, hati-hati ya. Banyak yang langsung kerja 40 tambah 60 bagi 2. 100 bagi 2, 50. Nah, padahal ini jebakan ya. Jadi hati-hati. Ini salah ya. Jadi caranya kita cari dulu ya. Berapa waktu yang diperlukan ya? Jadi waktu pergi itu adalah jarak dibagi kecepatan go. Oke, berarti S per 40. Oke. Jadi S-nya ini tidak dicantumkan di sini ya. Sedangkan untuk T back, waktu kembali itu S per kecepatan balik atau S per 60. Oke. Sekarang berarti kecepatan rata-ratanya itu adalah 2S. Kenapa 2S? Karena PP ya. Dibagi dengan T-go ditambah T-back. Nah, ini kita hitung 2S dibagi S per 40 ditambah S per 60 ya. Ini sama dengan 2S. Oke, kita kali silang ini ya. 60S ditambah 40S dibagi 60 kali 40 ya. 40 kali 60. Oke. Ini kalau pembagian pecahan, ini bisa kita balik ya. Jadi 2S supaya lebih mudah menghitung. 60 dikali 40 dibagi, dibagi ini ya, 60S tambah 40S bisa digabung kan? 100S. Oke, sekarang lihat S-nya tewas, ini ada S-nya tewas, ini nolnya tewas, nolnya tewas, 2 nolnya tewas, 2 nolnya tewas. Berarti 2 dikali 6 kali 4 ya, 24, berarti 48 km per jam. Berarti inilah kecepatan rata-ratanya. Jadi hati-hati ya kerja. Oke, demikian ya. Demikian video kali ini. Terima kasih yang telah subscribe. Untuk yang belum, silahkan di subscribe dahulu. Karena subscribe itu anugerah. Jangan lupa tekan like jika video ini bermanfaat. Semoga bisa membantu para pejuang PNS sehingga diberi kelulusan di tahun 2021. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.